Bab 756/3 Ramuan Obat. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya reruntuhan kali ini? Mengapa tidak ada berita selama ini? Xiao Yan menyapa beberapa orang di Wusuju, jadi dia tidak khawatir, dan segera mengikuti Qin Xin kembali ke kediamannya, bertanya secara terbuka. Qin memberi kesan pada Xiao Yan bahwa orang ini tahu banyak hal, jadi saat ini Xiao Yan ingin mengetahui berita lainnya, jadi dia hanya bisa memulai dari sini. Gelombang 8-1 Gelombang Zhongwen Wamou, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Aku tidak tahu banyak tentang reruntuhan kali ini. Tetapi satu-satunya hal yang kutahu adalah bahwa kali ini reruntuhan yang terlibat tampaknya cukup besar. Dan yang terpenting, itu juga melibatkan para pewaris dan beberapa rahasia keluarga kerajaan Xuanling. Selain itu, segel di reruntuhan itu terlalu kuat. Aku khawatir bahwa pusat kekuatan dari sekte super utama sekarang siap untuk pergi. Jika segelnya melemah, itu akan mengambil tindakan untuk menyelidiki berita itu. Saat itu, berita tentang reruntuhan itu akan sangat luar biasa, tetapi tampaknya masih ada 2 bulan sebelum berita itu keluar. Jika sudah waktunya untuk memulai, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Qin Xin berkata dengan pengertian. Dengan cara ini, jika kita memurnikan pil obat, kita masih punya cukup waktu. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini, dan kemudian berhenti berbicara. Tepat ketika Qin Xin berbicara tentang pewaris, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan gambar yang indah di dalam hatinya. Nama Qianying itu adalah Yueru, dan aku khawatir dia dapat dianggap sebagai teman pertamanya di benua Xuanling. Selain itu, dengan bantuan ayahnya Yueru, dia memalsukan identitas sehingga dia dapat berkultivasi di Paviliun Fenxiang dengan sangat stabil. Kalau tidak, sekte super seperti Paviliun Fenxiang pasti tidak akan menerima orang yang tidak dikenal seperti Xiao Yan. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ketika dia bergabung dengan sekte super, dia berkata bahwa dia akan datang kepadaku ketika dia mencapai Kaisar Dou Bintang 5 dan berhasil menerobos malapetaka kehidupan Kaisar Dou Bintang 6. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Yan memiliki perasaan terhadap Yueru. Itu hanya jejak permintaan maaf, dan aku ingin mencoba yang terbaik untuk menebusnya, sehingga keluarga Yue tidak menyia-nyiakan upaya untuk membantuku. Bagaimana menurutmu? Sangat terpesona. Qin Xin sedikit terkejut segera. Xiao Yan ini terlalu banyak fajar, dan dia belum pernah melihatnya begitu tersesat. Tidak apa-apa, aku memikirkan beberapa hal yang menyedihkan, jangan sebutkan itu. Ngomong-ngomong, sekarang setelah aku menerobos apoteker tingkat kaisar kelas 2, kamu juga dapat dengan cepat memurnikan pil obat yang kamu butuhkan. Bagaimanapun, memurnikan pil obat tidak lebih baik daripada kultivasi, dan itu pasti akan memakan banyak waktu. Xiao Yan mengganti topik pembicaraan dan berkata, ya, saya khawatir pil obat yang saya buat kali ini dapat menduduki peringkat puncak pil obat tingkat kaisar tingkat kedua dan tingkat manusia. Apakah Anda yakin? Setelah sedikit ragu, Qin Xin memutuskan untuk bertanya, lagi pula, membuat pil obat bukanlah permainan anak-anak, masalah kecil, jika pil itu menghancurkan orang, itu adalah peristiwa besar. Selain itu, pil yang saya butuhkan terlalu langka, dan saya telah berhasil mengumpulkan ketiga bahan obat tersebut. Jika itu adalah pemborosan, akan sangat disayangkan. Seharusnya tidak sulit untuk berada di puncak peringkat kaisar tingkat kedua dan peringkat manusia. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Qin Xin bertanya, jadi Xiao Yan tentu saja tidak akan mengatakan sesuatu yang besar, tetapi Xiao Yan tahu bahwa Qin Xin memiliki apa yang dia butuhkan di tangannya, jadi dia pasti akan melakukan yang terbaik. Ayo pergi ke halaman belakang, halaman depan tidak sepi. Qin Xin datang ke kediamannya dan segera melihat sekeliling, lalu mendesak Xiao Yan. Ayo pergi. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia bukan orang yang bertele-tele, dan langsung pergi ke halaman belakang. Berderak, keduanya tiba di sebuah rumah kayu yang agak lusuh di halaman belakang. Meskipun agak lusuh, ini tempat yang bagus untuk membuat pil obat paruh waktu. Qin Xin berkata dengan tidak setuju. Meskipun ini adalah tempat tinggalnya, Qin Xin tentu saja tidak punya waktu untuk membersihkan semua kamar setelah berkultivasi sepanjang hari. Tidak apa-apa, bagaimana mungkin Xiao Yan peduli dengan hal-hal ini? Bagaimanapun, yang dibutuhkan seorang apoteker hanyalah api, kuali obat, dan bahan obat.
Adapun hal-hal lain, baik atau buruk tidak menjadi masalah. Kalau begitu, mari kita mulai. Melihat bahwa Xiao Yan tidak berniat menunda, Qin Xin merasa sedikit puas. Jika bukan karena pil yang disulingnya kali ini, dan Qin Xin tidak ingin orang lain mengetahuinya, kesombongan Qin Xin pasti tidak akan meminta bantuan Xiao Yan. Bahan obat yang berharga, yang dapat membuat Qin Xin merasakan sakit. Meskipun kekuatannya cukup besar, Qin Xin tidak pandai merentangkan sarung tangannya seperti serigala putih. Baiklah, ini 3 ramuan obat. Selama kamu bisa berhasil sekali dari 3 kesempatan, ramuan obat lainnya akan menjadi milikmu. Untuk hadiahmu, aku tidak akan bisa memperlakukanmu dengan buruk setelah selesai. Di jari-jari halus Qin Xin, beberapa ramuan obat berkedip sedikit, lalu melemparkannya langsung ke Xiao Yan. Oke, Xiao Yan segera mengangguk. Bagaimanapun, transaksi antar alkemis seperti ini. Bersiaplah, aku akan mulai. Selama hari-hari ketika aku memurnikan pil obat, jangan biarkan orang menggangguku, dan jangan sentuh aku kecuali aku memanggilmu. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia telah memurnikan pil obat, beberapa hal harus dijelaskan dengan jelas. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan mampu menanggung kesalahan apapun saat pil itu dibentuk. Aku tahu. Qin Xin mengangguk juga, lalu menatap Xiao Yan. Apakah ada hal lain? Xiao Yan langsung ragu-ragu saat melihat Qin Xin masih belum pergi. Apakah sudah pergi? Meskipun aku bukan apoteker, aku dapat melihatmu memurnikan pil obat, dan jika ada keadaan khusus di tengah proses, kamu dapat mengambil tindakan. Qin Xin menjelaskan. Tidak perlu, kamu keluar saja. Kata Xiao dengan dingin. Kamu. Qin Xin merasa cemas saat mendengar kata-kata itu gelombang. Saat aku di rumah, apalagi apoteker tingkat kaisar kelas 2, bahkan apoteker tingkat kaisar tingkat 3 yang lebih kuat, selama aku ingin melihatnya, orang lain akan sangat ingin melihatnya, tetapi saat aku datang ke tempat Xiao Yan. Kesenjangan yang begitu besar membuat Qin Xin merasa sedikit marah. Setiap apoteker memiliki kebiasaan masing-masing apoteker. Dan kebiasaanku adalah aku tidak suka diganggu saat sedang memurnikan pil obat, dan aku tidak suka ditatap oleh orang lain. Xiao Yan menjelaskan dengan dingin, lalu dengan tenang mengatur napasnya. Adapun 3 bahan obat diletakkan di depannya. Seperti yang diduga, apoteker adalah orang yang tidak masuk akal. Aku pergi. Meskipun Xiao Yan menjelaskan, Qin Xin masih merasa sedikit kesal, dia mendengus dingin, dan menutup pintu ruang kayu bakar, dan dia khawatir dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menambahkan lapisan segel. Xiao Yan, terserah padamu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Setelah kompetisi sekte ini selesai, aku akan kembali dan mewarisi benda itu. Jika mereka tahu luka di tubuhku saat ini, aku khawatir. Qin Xin melakukan semuanya dengan baik sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia perlahan menghilang, meninggalkan Xiao Yan sendirian. Jangan khawatir, dengan Kaisar Yanku, Xiao Yan, pil ini yang berada di puncak level manusia tingkat 2 Kaisar bukanlah ancaman. Xiao Yan menanggapi doa Qin Xin dengan senyum tipis, tetapi hanya embusan angin yang terdengar sebagai tanggapan terhadap Xiao Yan. Pil Suanyin. Di ruang kayu bakar, Xiao Yan mengatur napasnya dan kemudian menatap gulungan di antara 3 ramuan obat. Pada saat ini, di atas volume resep ini, kekuatan jiwa yang kuat muncul, yang merupakan cara untuk melindungi resep tersebut sekilas. Gulungan ini adalah resep untuk memurnikan pil obat ini. Pemurnian apoteker benar-benar profesi dengan obat mujarab. Xiao Yan melihat gulungan resep, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Benar saja, sebagai seorang apoteker, dan seorang apoteker tingkat tinggi yang diminta orang lain darinya, dia tidak hanya menyiapkan bahan obatnya sendiri, tetapi bahkan resep yang sangat berharga pun harus diserahkan. Bagaimanapun, Andalah yang memohon apoteker lain untuk memurnikan pil obat untuk Anda. Tanpa bahan obat, apoteker hampir tidak bisa memasak tanpa nasi. Jika hanya ada bahan obat dan tidak ada resep, apoteker tidak dapat mengutak-atik apapun, jadi bahan obat dan resep lebih murah bagi apoteker. Pil Suanyin, mengapa saya ingat bahwa pil ini terdengar familiar? Xiao Yan mengambil resep itu dengan ringan di telapak tangannya, dan tiba-tiba bertanya beberapa patah kata. Aku ingat Paman Raja Naga Emas berkata bahwa pil Suanyin ini sangat cocok untuk beberapa wanita untuk menyembuhkan luka. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Qin Xin dalam memurnikan pil ini. Xiao Yan bertanya-tanya, "Hei, jangan khawatir, buka dulu dan lihatlah."
Xiao Yan tidak dapat mengingat masalah spesifiknya untuk sementara waktu, dan segera berkata. Bum bum bum, Xiao Yan memobilisasi kekuatan jiwa di batu jiwa di alam jiwa di tubuhnya untuk menghadapi resep itu. Kali ini, memobilisasi kekuatan jiwa lebih mudah dari sebelumnya. Ini jelas merupakan efek dari batu jiwa yang memampatkan kekuatan jiwa. Tetapi saat berikutnya, gelombang jiwa yang sangat mengerikan menyebar dari gulungan resep dalam sekejap. Teman baikku, itu masih resep tingkat tinggi. Saat berikutnya, mata Xiao Yan menjadi serius, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan jiwa yang telah dimobilisasinya saat ini tidak dapat memecahkan gulungan resep, dan segera menghela nafas. Bangun, lalu terus-menerus tarik kekuatan jiwa dalam tubuh ke arah resep. Jika Anda ingin membaca isi resep obat pemurnian, kekuatan jiwa sangat penting. Sabu-sabu, setelah beberapa saat, banyak butiran keringat muncul di dahi Xiao Yan, dan kemudian gulungan resep perlahan-lahan dipecahkan oleh Xiao Yan. Suanyin dan dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan, dan memiliki efek ajaib pada wanita yang terlahir dengan tubuh dingin. Dikatakan bahwa itu memiliki manfaat yang tak terukur untuk beberapa cedera alami. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi aneh saat dia melihat ini. Alasan mengapa Qinxin meminta dirinya untuk memurnikan pil obat ini adalah karena dia merasa sedikit tidak nyaman di tubuhnya. Namun, dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar, dia tidak menemukan ketidaknyamanan apapun di tubuh Qinxin, jadi dia langsung ragu-ragu. Jika bukan karena alasan ini, mengapa Qinxin memilih untuk tidak memilih alkemis lain, tetapi memilih dirinya sendiri? Xiao Yan merenung sebentar tanpa hasil, dan segera melanjutkan membaca resep, mencoba menemukan jawabannya di dalamnya. Memurnikan bahan obat, lautan darah dan langit, api biru dan guntur misterius, dan cabang bintang jatuh. Sudah hilang. Xiao Yan melihat beberapa baris besar di atas resep, dan segera menjadi sedikit tertekan. Tunggu, masih ada lebih banyak kata. Tetapi saat berikutnya, Xiao Yan menemukan bahwa di bagian bawah resep, beberapa baris kata-kata kecil tiba-tiba muncul. Penggunaan dan ruo dan darah suci Ganoderma lucidum ini dapat menyembuhkan penyakit gelap. Namun, beberapa kata kecil yang tidak mencolok itu membuat Xiao Yan sangat terkejut. Sepertinya rahasia di tubuh Qinxin dan kekuatan di baliknya pasti ada hubungannya. Alasan dia memintaku membuat pil obat adalah untuk mencegah orang lain mengetahui bahwa dia memiliki penyakit gelap. Kurasa dia tidak melakukan kesalahan. Triknya ditemukan oleh keberuntungan. Namun, penyakit tersembunyi ini sulit dipahami. Xiao Yan sepertinya mengerti sesuatu saat melihat ini. Meskipun tidak ada yang disebut Ganoderma lucidum darah suci di antara ketiga ramuan obat itu, tetapi dengan kelicikan Xiao Yan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui rahasianya? Qinxin menyembunyikannya, tetapi kebetulan resepnya lupa menanganinya. Lupakan saja, jangan pedulikan itu untuk saat ini, tidak peduli apa latar belakang Qinxin, ini adalah pertukaran yang bernilai sama. Selama itu bermanfaat, hal-hal lain tidak akan dipertimbangkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan tekun. Selanjutnya, mari kita mulai memurnikannya. Meskipun pil obat ini berada di puncak peringkat manusia kaisar peringkat kedua, waktu pemurniannya jelas tidak singkat. Lagi pula, bahan obat utama dari ketiga rasa ini saja akan memakan waktu yang singkat. Xiao Yan mengambil keputusan dan segera membuka mulutnya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan segera mengalihkan perhatiannya ke tiga tanaman obat di depannya. Dari ketiga tanaman obat itu, bahan obatnya jelas sama, tetapi hanya ada 3 salinan. Bagaimanapun, bahkan seorang alkemis ahli akan gagal saat memurnikan tanaman obat, jadi bukan hal yang buruk untuk menyiapkan lebih banyak bahan obat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hehe, aku tidak menyangka 3 ramuan obat Qinxin adalah pilihan terbaik. Dengan kekuatan api suciku, ramuan obat yang dimurnikan pasti akan melahirkan pola pil. Jika memang begitu, maka hadiahnya sepadan. Xiao Yan tersenyum. Pola pil adalah sesuatu yang hanya muncul ketika pil obat dimurnikan hingga batasnya. Jika ada pola pil, itu adalah pilihan terbaik apakah itu energi atau kualitas pil obat. Langkah pertama dalam pemurnian. Ding datang. Setelah Xiao Yan memeriksa bahwa tidak ada masalah dengan 3 ramuan obat, dia hanya membuka mulutnya dan mengeluarkan kuali alkimia dari cincin koleksinya.
Kuali ini secara mengesankan adalah iblis hitam yang membuat pil obat oleh tuannya Yao Lao gelombang. Aku pikir Xiao Yan iri dengan kuali ini untuk waktu yang lama, dan Yao Lao baru saja memberikannya kepadanya ketika dia meninggalkan benua Doqi. Bagi seorang alkemis yang kuat, jika ponsel tidak memiliki kuali yang bagus, itu akan terlalu keterlaluan. Sejak Xiao Yan datang ke benua Dodi, kuali obat ini juga datang ke sini bersama Xiao Yan. Sudah lama sekali sejak aku membuat pil obat. Xiao Yan menatap iblis hitam yang mengesankan itu, dan segera tersenyum tipis. Weng Om, iblis hitam itu tampaknya cukup spiritual, dan ketika Xiao Yan bersorak begitu banyak, dia segera menjawab dengan suara riang. Ayo kita lakukan. Dengan lembut membelai iblis hitam itu beberapa kali, dan memulihkan sebagian perasaan memurnikan pil obat, sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Dulu, kekuatan Kaisar Yan digunakan untuk memurnikan ramuan obat, tetapi sekarang setelah api suci ditelan, aku khawatir lebih cepat menggunakan api suci untuk memurnikan pil obat. Xiao Yan berpikir dalam hati. Dia berpikir dalam hati, dan kemudian pikiran Xiao Yan bergerak, dan energi api suci berwarna kuning. Kaki terprovokasi di tubuhnya, mengisi kuali sihir hitam dengan warna hitam dalam waktu singkat. Kuali yang bagus dan api yang bagus. Xiao Yan menatap api suci yang menyala di antara iblis hitam, dan sudut mulutnya segera menyebabkan lengkungan aneh. Dengan api suci, saya khawatir waktu untuk memurnikan pil obat akan sangat berkurang. Saya tidak tahu apakah saya dapat memurnikan ketiga bahan obat ini dalam sebulan, dan malapetaka guntur pil yang dibawa oleh pil obat tingkat kaisar kelas 2 juga merupakan masalah. Xiao Yan memegang 3 pasang di telapak tangannya. Ramuan, menatap lurus ke arah iblis hitam, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Boom. Di dalam kuali sihir hitam, api suci yang berkobar terus menyala. Selama periode itu, Sheng Yan juga mencoba melarikan diri dari kuali, tetapi dihalangi oleh iblis hitam. Bagaimanapun, kuali sihir hitam bukanlah masalah sepele. Api mengalir keluar, dan saat ini, suhu yang membakar di dalam kuali dapat langsung melelehkan daging manusia dan bahkan kekuatan jiwa. Suhunya hampir sampai. Xiao Yan merasakannya dan menemukan bahwa suhunya tepat, dan segera membuka mulutnya sedikit. Langkah pertama dalam memurnikan pil obat adalah memanaskan api. Hanya api yang terampil yang dapat membawa pot obat ke suhu jenuh, yang cocok untuk pemurnian obat. Jika tidak, suhu api tidak cukup, yang merupakan pemborosan bahan obat, baik bahan obat maupun apoteker pemurnian akan menderita. Saat berikutnya, Xiao Yan membagi 3 bahan obat menjadi 2 bagian, dan langsung mengumpulkannya ke dalam makanannya sendiri. Qin Xin juga mengatakan bahwa selama Xiao Yan berhasil memurnikan 1 dari 3 kali ini, maka ramuan lainnya akan diberikan kepada Xiao Yan. Dengan latar belakang Qin Xin, tentu saja sangat kredibel untuk mengatakan ini, dan Xiao Yan tentu saja tidak akan bersikap sopan padanya. Ramuan obat ini mahal untuk dibuat, dan jika Anda membawanya keluar untuk dilelang, harganya sangat tinggi, meskipun Xiao Yan tidak buruk. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Saya harap Anda akan mendapatkan keberuntungan yang lebih baik, itu akan berhasil sekali, dan Anda akan menghemat pemborosan bahan obat tambahan. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, dan segera mengambil bahan obat di tangannya. Saat ini, di telapak tangan Xiao Yan, ia hanya memegang ramuan inti dari pil suanyin ini. Lautan Darah, Tianquan, Changyan Xuanlei, Cabang Bintang Jatuh. Ketiga ramuan ini adalah hal yang paling mendasar dan paling penting dalam memurnikan pil suanyin. Dapat dikatakan bahwa tanpa salah satu dari ketiga ramuan ini, akan sulit untuk berhasil. Yang pertama adalah Lautan Darah dan Tianquan. Pemurnian Lautan Darah dan Tianquan ini cukup sulit. Aku ingat pernah menemukan benda ini di benua Doqi. Saat itu, aku belum dipromosikan menjadi Kaisar Dou, jadi aku tidak mendapatkannya. Xiao Yan merasa sedikit menyesal saat mengingatnya. Laut Darah Tianquan, ini adalah harta surga dan bumi, dan bentuknya sangat mengesankan seperti kristal darah prismatik seukuran telapak tangan. Pembentukan Laut Darah dan Tianquan sangat keras. Tidak hanya membutuhkan darah manusia segar sebagai makanan, tetapi juga harus berada jauh di dasar laut, jadi cukup sulit ditemukan. Namun, bagian yang paling berharga adalah kristal darah yang dipadatkan. Hanya dengan mencairkan kristal darah, Tianquan akan benar-benar terungkap. Xiao Yan bergumam. Saat berikutnya, Xiao Yan meletakkan bahan obat lainnya dan hanya memegang kristal darah prisma di tangannya. Pergi.
Setelah beberapa saat, Xiao Yan bergetar hebat, dan kristal darah di telapak tangannya terlempar langsung ke kuali setan hitam. Melihat penampilan Xiao Yan, dia jelas ingin melelehkan kristal darah secepat mungkin. Gulu-gulu, api suci yang berkobar di kuali sihir hitam. Tiba-tiba merasakan benda yang sangat keras memasuki kuali, dan tiba-tiba mengeluarkan suara ketidakpuasan, lalu terus menghantam kristal darah dengan serangan panas. Bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum. Setelah memukul berulang kali, Xiao Yan terus mengendalikan kekuatan jiwanya, dan segera menemukan bahwa kekerasan kristal darah ini jauh di luar imajinasinya. Hal yang aneh, jika kamu tidak dapat memurnikan kristal darah untuk mengekstrak Tian Kuan dalam kristal darah, maka langkah selanjutnya akan sulit. Xiao Yan sedikit bingung dalam hatinya. Petik 2. Aku tidak percaya bahwa benda ini benar-benar dapat menahan kekuatan api suci. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api suci yang lebih menyilaukan tiba-tiba meledak, dan kemudian di bawah kendali kekuatan jiwa halus Xiao Yan, menyerang kristal darah di kuali sihir hitam. Dan dengan pukulan Xiao Yan, penampilan kristal darah yang awalnya kokoh juga samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengendur. Hari demi hari, Xiao Yan memurnikan kristal darah tanpa henti, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Sudah waktunya. Pada hari ini, roh Xiao Yan menjadi sangat gemuk, dan kemudian dia memegang kristal darah yang pecah di kuali setan hitam, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Awalnya, menurut tebakan Xiao Yan, akan memakan waktu 20 hari untuk memurnikan kristal darah untuk mengekstrak Tian Kuan, tetapi kekuatan api suci dipersingkat setengahnya. Memurnikan untukku. Xiao Yan meningkatkan kekuatan jiwanya dan tiba-tiba menekan kristal darah yang pecah. Kristal darah itu sudah beradaptasi dengan tekanan Xiao Yan, tetapi saat ini, dengan tekanan Xiao Yan yang tiba-tiba dan kuat, kristal itu langsung berubah menjadi beberapa bagian dan bergerak di dalam kuali setan hitam dengan suara keras. Hehe, langkah pertama ini akhirnya berhasil. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, Zaidu mengendalikan kekuatan jiwanya dan pergi ke pecahan kristal darah itu. Pecahan-pecahan ini adalah bahan baku Tian Kuan. Bum bum bum. Ketika Xiao Yan menyatukan kembali pecahan-pecahan ini dan memanggangnya dengan kekuatan api suci, puluhan kristal perak dan tetesan air antimon perlahan muncul di dalam kuali. Selesai. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan gembira. Langkah selanjutnya adalah Falling Star Brand. Xiao Yan melihat bahwa langkah pertama telah selesai dengan sempurna, dan segera berkata, Falling Star Brand tidak sekuat kristal darah, jadi waktu pemurniannya seharusnya lebih cepat daripada kristal darah. Butuh 10 hari untuk kristal darah, aku khawatir 5 hari sudah cukup untuk Falling Xingxi. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan memegang Falling Star Brand di tangannya, dan tiba-tiba perasaan dingin dan menyeluruh menyebar ke seluruh tubuhnya, dan bahkan Xiao Yan samar-samar merasa bahwa Falling Star Brand benar-benar berdampak pada emas iblis darah di tubuhnya. Qi memiliki jejak perlawanan. Penemuan yang mencengangkan ini membuat Xiao Yan tiba-tiba terkejut, tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa energi emas iblis darah di tubuhnya tidak dapat dipecahkan kecuali pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 2 bergerak gelombang bagaimanapun, itu sekuat skala warna. Xingdouxian tidak berdaya, ayo mulai. Xiao Yan mengesampingkan pikirannya dan mengucapkan sepatah kata, lalu cabang bintang jatuh abu-abu seukuran lengan itu dilemparkan langsung ke dalam kuali setan hitam oleh Xiao Yan. Begitu dia memasuki kuali setan hitam, kekuatan api suci yang luar biasa menyerbu ke arahnya dengan panik di bawah kendali Xiao Yan, mencoba memurnikannya, tetapi cabang bintang jatuh ini juga merupakan hal yang luar biasa, dan jejak abu-abu lahir di dalam tubuh. Kekuatan-kekuatan api Xiao Yan terus-menerus terisolasi dari invasi. Ini benar-benar harta yang aneh, tetapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Xiao Yan tertawa ketika dia melihat pemandangan yang begitu menarik, dan segera mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari lengannya, dan menelannya. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia siap untuk bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut. Tanpa disadari, 5 hari lagi berlalu. Pada hari ini, cabang dan daun bintang jatuh yang kokoh perlahan-lahan dimurnikan menjadi tumpukan cairan abu-abu oleh Xiao Yan. Saat ini, di dalam kuali setan hitam, puluhan tetes kristal perak dan cairan antimon yang dimurnikan oleh lautan darah dan Tian Kuan, ditambah cairan abu-abu yang dimurnikan oleh cabang bintang jatuh, juga mudah dijangkau dari Chengdan. Yang terakhir adalah Changyan Xuanlei.
Xiao Yan langsung tertawa ketika dia melihat bahwa dua bagian yang paling sulit telah diselesaikan. Adapun Changyan Xuanlei terakhir, itulah yang ditambahkan saat memadatkan pil obat. Saat ini, beberapa bahan lain diperlukan, dan pil Xuanyin ini dapat menjadi pil. 20 hari telah berlalu, bagaimana kemajuan Xiao Yan? Qinxin duduk di atas halaman kosong, menantikannya. Bukannya Qinxin merasa bahwa pemurnian Xiao Yan tidak berhasil, tetapi Qinxin sedikit khawatir tentang kemajuan Xiao Yan. Barang-barang di reruntuhan, saya khawatir. Nona, Qinxin khawatir bahwa dia tidak muncul untuk waktu yang lama, dan seorang pria yang agak kejam mengenakan jaket besar muncul di kompleks Qinxin dalam sekejap. Pria itu adalah sosok yang muncul di paviliun dupa terbakar sebelumnya. Dodi bintang 9 yang bermartabat mungkin bertanggung jawab untuk melindungi Qinxin. Selain itu, pengalaman hidup Qinxin sangat besar, dan energi di balik orang-orang yang dapat dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik Dodi bintang 9 dapat dibayangkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat orang ini, Qinxin tiba-tiba berkata dengan sedikit amarah di wajahnya yang tenang dan cantik. Saya sudah mengatakan kepadanya, jangan selalu memasuki paviliun dupa terbakar, tidak sedikit orang yang dapat menangkapnya di paviliun dupa terbakar. Jika orang-orang tua ini tahu tentang hal itu, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Nona, hal-hal di pihak kekaisaran akan segera terjadi. Saya khawatir dalam waktu 3 tahun, kekaisaran akan kacau balau. Anda memiliki darah keluarga kerajaan dan Anda sangat berbakat. Kami semua menunggu Anda untuk kembali. Jadi Nona, saya khawatir Anda tidak bisa tinggal di sini, jika tidak, kakak-kakak Anda iri dengan apa yang Anda miliki, dan mungkin mereka akan mengirim beberapa ahli yang kuat untuk datang. Pria dingin itu berkata dengan sangat khawatir. Pria kejam itu mengikuti Qinxin, tentu saja dia tidak ingin tuannya mati tanpa alasan. Saya bebas, dan saya katakan bahwa setelah kompetisi sekte di sini selesai, saya akan kembali ke kekaisaran untuk memulai lagi. Qinxin mengubah kelembutannya sebelumnya dan berkata dengan dingin seperti seorang pembunuh. Itu adalah aura yang kuat. Aura seperti itu hanya dapat dimiliki oleh mereka yang lahir di keluarga kerajaan yang sebenarnya. Tetapi Nona, sumber daya di benua Xuanling ini terlalu langka. Pria dingin itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa keluar dari mulutnya. Bagaimana kabar ayahmu? Qinxin tidak menanggapinya dengan serius, dia hanya bertanya dengan lembut. Dokter abadi Cui Weng telah mengatakan bahwa kaisar tidak akan hidup paling lama 1 tahun. Pria dingin itu segera berkata dengan panik. Begitu, kamu turunlah. Qinxin mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Aduh, pria kejam itu menghela nafas dan menghilang. Ayahku juga seorang pejuang abadi sejati selama hidupnya. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Pasti ada beberapa rahasia di dalamnya. Tampaknya kakak-kakak laki-lakiku telah melakukan banyak hal baik selama kehadiranku di kekaisaran. Lagi pula, karena dia sama kuatnya dengan kekuatan abadi medis Cui Weng, aku khawatir masalah ini sangat tinggi, desah. Qinxin berkata dengan sedikit kebencian di sudut mulutnya. Bagaimanapun, benua Xuanling hanyalah yang terlemah dari benua Dou di Xifang, dan benua tempat Guanglu dan kampung halamannya berada bukanlah yang terkuat. Hanya kekaisaran asalku yang terkuat di benua Dodi. Qinxin selesai berbicara sedikit, tapi aku ingat, dan kemudian aku berhenti tinggal, meninggalkan kompleks, dan berlari untuk melakukan sesuatu. Di ruang kayu bakar kompleks, Xiao Yan telah menyiapkan semuanya saat ini, dan pada saat ini merupakan langkah penting untuk memadatkannya menjadi pil. Dalam 20 hari, semua bahan obat akhirnya telah disempurnakan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega, dan kemudian menatap tumpukan bahan obat di kuali setan hitam. Pada saat ini, Laut Darah Tianquan yang awalnya diekstraksi, dan cabang bintang jatuh, ada beberapa kelompok obat lain-lain. Kelompok obat itu jelas digunakan untuk menetralkan kekuatan obat. Changyan Xuanlei menunggu dengan lambat. Benda ini adalah kunci untuk menjadi pil. Bagaimanapun, pil Xuanyin cukup unik. Ketika sudah selesai, pil itu harus digabung dengan Changyan Xuanlei sebelum dapat berhasil dipadatkan dalam arti sebenarnya. Mari kita mulai peleburannya. Xiao Yan melirik banyak kekuatan obat di kuali setan hitam dengan puas dan berkata, Blood Si Tianquan, Valen Star Brand, kemari. Saat berikutnya, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan segera mengendalikan kelompok kekuatan obat kedua di antara iblis hitam.
Puff puff. Bahkan jika Blood Sea Tianquan dan Valen Star Brand disempurnakan oleh Xiao Yan, tampaknya mereka masih mengandung jejak kesadaran diri, dan mereka segera takut pada Xiao Yan dan ingin melarikan diri. Kemana harus lari? Beri aku kondensat. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Aku menghabiskan begitu banyak waktu dan energi, bagaimana aku bisa melarikan diri olehmu? Seketika, dia berteriak keras, sama sekali mengabaikan perlawanan mereka berdua, dan kekuatan saham besar dan besar terus menyebar, menekan perlawanan. Fusi. Setelah perlawanan mereda, Xiao Yan mulai bergabung dengan percaya diri. Jika Anda mengambil risiko fusi tanpa menunggu perlawanan mereda, saya khawatir pil obat setelah fusi akan memiliki beberapa khasiat lain. Kekuatan obat dari ramuan obat semacam itu jauh lebih lemah daripada pil obat asli, dan mungkin ada efek samping lainnya, tidak memenuhi syarat. Sabu-sabu. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan kedua kelompok cairan itu bergetar hebat. Pada saat ini, kekuatan obat yang sangat besar yang terkandung dalam dua kelompok cairan itu langsung menyatu bersama oleh Xiao Yan. Aku tidak menyangka kekuatan obat ini begitu kuat. Xiao Yan bergumam pelan di sudut mulutnya, melihat dua kelompok cairan yang sulit untuk menyatu bersama. Jika kedua kelompok kekuatan obat dibiarkan menyatu seperti ini, mereka mungkin akan berakhir dengan efek ledakan. Untungnya, aku sudah siap. Xiao Yan tertawa, dan kemudian awan bahan obat berwarna-warni yang tertinggal di kuali setan hitam tenggelam langsung ke dalam jalan buntu dan cairan fusi. Bahan obat berwarna-warni itu jelas merupakan apa yang telah disempurnakan Xiao Yan untuk menetralkan kekuatan obat, jadi saat ini kekuatan obat penetral memasuki dua kelompok cairan yang menemui jalan buntu gelombang segera kedua kelompok cairan itu menjadi tenang, dan kemudian kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang perlahan-lahan bergabung. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Selesai. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun obat penetral ini Xiao Yan menambahkan beberapa bahan obat ke resepnya, dia masih khawatir itu tidak akan cukup untuk menetralkan kekuatan obat dari Blood Sea Tianquan dan Falling Star Brand, tetapi kekhawatiran Xiao Yan tidak perlu. Selanjutnya, setelah memurnikannya dengan Chang Yan Xuan Lei, itu bisa menjadi pil. Xiao Yan berkata dengan gembira, menatap pil yang perlahan terbentuk. Lei ayo, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan Chang Yan Xuan Lei, yang diikat oleh Xiao Yan di kuali setan hitam, melepaskan ikatannya dan menjadi gila. Ho ho ho, begitu Chang Yan Xuan Lei terbebas dari belenggu, aura yang sangat ganas segera meletus. Meskipun Chang Yan Xuan Lei tidak memiliki kecerdasan, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat ganas. Haha, Chang Yan Xuan Lei yang tidak memiliki roh, apakah menurutmu kaisar ini tidak dapat mengendalikanmu? Xiao Yan mendengus dingin di hadapan Chang Yan Xuan Lei yang sombong ini, dan kekuatan api suci tiba-tiba muncul di telapak tangannya, siap untuk memaksa Chang Yan Xuan Lei ke dalam pil obat untuk penempaan. Dan Chang Yan Xuan Lei itu tampaknya telah merasakan niat Xiao Yan, dan melarikan diri seperti orang gila, mencoba melarikan diri dari sini. Sudah terlambat, kata Xiao Yan ringan, dan segera menembak, tidak memberi Chang Yan Xuan Lei kesempatan untuk melarikan diri. Chang Yan Xuan Lei adalah eksistensi yang sangat istimewa. Meskipun Chang Yan Xuan Lei juga merupakan jenis guntur, ia berbeda dari petir biasa. Petir lainnya dibentuk oleh Dan Thunder Tribulation, tetapi Chang Yan Xuan Lei ini adalah langkah terakhir dalam menyempurnakan pil Xuanyin. Xiao Yan dalam benaknya, ia terus mengingat catatan tentang Chang Yan Xuan Lei. Chang Yan Xuan Lei, kemarilah. Pada saat berikutnya, cairan obat dalam kuali setan hitam perlahan-lahan menyatu, dan pil obat abu-abu seukuran mata naga perlahan terbentuk. Bas! Chang Yan Xuan Lei tampaknya merasakan panggilan Xiao Yan, dan segera meraung, menunjukkan kemarahannya. Tidak mungkin, meskipun Chang Yan Xuan Lei sendiri mengandung kekuatan yang sangat keras, ia tidak diberkahi dengan kebijaksanaan dan hanya dapat dikendalikan oleh Xiao Yan. Redakan untukku. Saat berikutnya Xiao Yan, kekuatan jiwa yang besar langsung mengendalikan Chang Yan Xuan Lei merah menyala untuk menuju ramuan abu-abu. Chang Yan Xuan Lei ini juga aneh untuk dikatakan, warna tubuhnya terus berubah, awalnya abu-abu, sekarang merah menyala, dan setelah beberapa saat menjadi emas lagi, mengambang tanpa batas. Bum bum bum, Chang Yan Xuan Lei baru saja bersentuhan dengan ramuan abu-abu, dan tiba-tiba, getaran yang sangat kuat keluar dari kuali sihir hitam, dan getaran ini jelas berasal dari ramuan abu-abu.
Sepertinya Changyan Xuanlei akan membuang beberapa kotoran yang tidak perlu dipil Xuanyin. Melihat ini, Xiao Yan segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan tersenyum perlahan. Bum bum bum, di dalam kuali sihir hitam, kekuatan guntur merah menyala muncul di samping ramuan abu-abu. Dengan setiap gemuruh guntur merah menyala, tiba-tiba akan ada asap putih yang mengambang di atas ramuan abu-abu, dan asap putih ini jelas merupakan kotoran yang difoto Changyan Xuanlei untuk ramuan abu-abu. Menghitung waktu, 25 telah berlalu. Xiao Yan melihat situasi terkini di kuali setan hitam, dan segera memejamkan matanya sedikit, karena dia tahu bahwa ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Xiao Yan duduk seperti ini selama 3 hari lagi. Selama 3 hari, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk mengendalikan pengiriman ketidakmurnian Changyan Xuanlei ke pil obat abu-abu, dan dengan tindakan Xiao Yan, langit di luar kompleks Qinxin perlahan berubah menjadi gelap, dan gelombang teror yang tak terlukiskan perlahan terbentuk. Anak ini benar-benar berani. Baru saja menembus apoteker peringkat kaisar kelas 2, dia mulai memurnikan ramuan obat peringkat kaisar kelas 2 tanpa henti. Dan melihat fluktuasinya, pergerakan pil obat yang dimurnikan kali ini tidak kecil, dan itu pasti tidak rendah jika kamu ingin datang. Di apotek pemurnian, Ye Meng berkata dengan lega. Di satu sisi, itu karena bakat Xiao Yan yang luar biasa dalam memurnikan obat, dan di sisi lain, itu karena terobosan Xiao Yan dalam apoteker tingkat kaisar tingkat 2 sehingga dia mendapat manfaat dari dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Meng tidak bisa menahan senyum. Tuan, apakah ini fluktuasi Xiao Yan? Leng Fuyao muncul di samping, perlahan menatap langit yang sangat gelap dan bergemuruh di kejauhan dengan pembukaan yang sulit. Leng Fuyao selalu sombong, belum lagi hal-hal lain, keterampilan pemurnian saja. Saya khawatir bahwa seluruh rekan pavilion fans yang tidak lebih kuat darinya, tetapi kemunculan Xiao Yan menghancurkan harga diri Leng Fuyao. Benarkah? Dan saya melihat tingkat awan guntur ini, saya khawatir kualitas Cheng Dan masih cukup tinggi, dan bahkan mungkin lahir dengan Dan Wen. Ye Meng tersenyum perlahan. Dan Wen, bagaimana mungkin? Leng Fuyao segera merasa luar biasa ketika mendengar ini. Xiao Yan ini baru saja mencapai tingkat kedua apoteker kaisar, dan dia mulai memurnikan pil obat tingkat tinggi seperti itu setelah berhasil mencapai tingkat kedua, dan dia juga akan melahirkan pola pil. Dan menurutku level awan petir ini agak menakutkan. Ye Meng berkata pada saat berikutnya. Awan petir ini, ketika Leng Fuyao mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba menatap awan petir yang tertutup rapat di langit di atas kompleks Qinxin. Dari awan petir itu, dia mencium aura berbahaya. Sudah lama sekali sejak aku melihat Lei Yun. Xiao Yan secara alami melihat bahwa pil Xuanyin di kuali setan hitamnya telah terbentuk sepenuhnya, dan tersenyum perlahan. Namun Lei Yun ini adalah langkah penting untuk menjadi pil. Jika kamu tidak meminum Lei Yun, aku khawatir pil obat akan disempurnakan dengan sia-sia. Tidak, boneka itu sudah lama tidak berguna, aku khawatir boneka itu tidak akan mampu menahan guntur ini. Pada saat berikutnya, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera membuka mulutnya sedikit. Memang, boneka iblis emas tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan Xiao Yan saat ini. Kalau begitu, lebih baik aku mengandalkan diriku sendiri. Dengan kekuatan api suci, aku tidak percaya seberapa besar gelombang dari kesengsaraan guntur. Xiao Yan mendengus dingin, lalu menghilang langsung ke dalam ruang kayu bakar, ketika Du muncul, telah sampai di puncak kompleks Qinxin. Bum bum bum. Awan petir di atas kompleks itu tampaknya telah siap sejak lama, dan tepat saat Xiao Yan muncul, semburan percikan meletus dengan petir. Guntur macam apa ini? Xiao Yan menatap guntur yang sangat gelap di depannya, mencium aura yang sangat berbahaya darinya. Itu sebenarnya adalah di Xuanlei. Di apotek, Ye Meng melihat guntur yang sangat gelap di langit, dan segera berseru pelan. Dengan kekuatan Ye Meng saat ini dan keterampilan memurnikan obat, dia mampu berseru begitu banyak, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya guntur yang disebabkan oleh pil obat pemurnian Xiao Yan. Di Xuanlei, Leng Fuyao terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Orang lain tidak tahu tentang guntur yang dalam ini, dan sebagai seorang alkemis, mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Di antara alkemis kelas 1, 2, dan 3 dari peringkat kekaisaran, hanya ada 2 jenis guntur yang paling menakutkan. Tian Xuanlei berwarna emas, dan pada dasarnya hanya muncul dalam pil obat tingkat 3 peringkat kaisar.
Tentu saja, mungkin ada pengecualian, tetapi kasus seperti itu sangat jarang. Dan guntur mendalam bumi ini berwarna hitam, dan hanya dapat muncul dalam beberapa pil obat kaisar tingkat 2 yang sangat sulit dimurnikan. Tian Xuanlei dan Dik Xuanlei secara kolektif disebut sebagai dua pembunuh utama apoteker tingkat kaisar, karena kedua petir ini tidak dapat diintervensi oleh orang luar, dan hanya para alkemis yang dapat mengatasinya sendiri. Inilah kengerian dari kedua petir ini. Saya harap anak ini tidak mengalami kecelakaan, jika tidak. Ye Meng berkata sedikit, dan kata-kata dalam suaranya jelas. Jika Xiao Yan tidak dapat menahan, Ye Meng akan segera mengambil tindakan. Di Xuanlei, hari ini, biarkan saya memiliki pemahaman yang baik untuk menulis tentang apakah guntur yang menakutkan dalam rumor itu sekuat yang dikatakan legenda. Xiao Yan selesai berbicara, langsung berubah menjadi seorang pemadam kebakaran, dan langsung menyerbu guntur di langit. Cek cek cek, anak ini sangat impulsif. Pergerakan Xiao Yan secara alami diperhatikan oleh manajemen senior Pavilion Fenxiang, jadi Xiao Yan baru saja menyebabkan malapetaka guntur, dan segera Mu Suzi, Xiong Yuan Zujin dan semua orang meletakkan masalah itu di tangan mereka, melihat awan guntur di atas langit. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah andalan pavilion pembakaran dupa mereka saat ini, dan para pejabat tingkat tinggi ini pasti tidak akan melakukan apapun pada Xiao Yan. Haha, ini adalah murid Zujinku. Tapi jangan khawatir, Xiao Yan memiliki kekuatan api suci. Meskipun kekuatan Xiao Yan tidak dapat benar-benar mengerahkan kekuatan penuh api suci, jangan meremehkan api suci. Hanya seorang Xuanlei belaka, aku tidak dapat membantu murid ini. Suara lembut Zhu Jin terdengar perlahan, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir tentang Xiao Yan, dan hanya ada kepercayaan buta pada Xiao Yan dalam suaranya.